Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri acara buka puasa bersama di DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat. Keduanya disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, acara buka puasa bersama keluarga besar Partai Nasdem dihadiri juga oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan. Di acara ini sekitar 700 anak yatim piatu dari 5 DPD Nasdem juga ikut dalam acara buka puasa bersama tersebut. Jokowi membantah saat berbincang dengan Yusuf Kala dan Surya Paloh tidak membicarakan masalah reshuffle maupun membicarakan kandidat calon Kapolri pengganti Badrodin Haiti. Menurut Jokowi, calon kandidat belum sampai pada dirinya dan belum diputuskan siapa dan apa kriteria pengganti Kapolri. Yang terhormat. Belum ya Pak, belum maksudnya gimana Pak? Kriterianya sih Pak Jokowi tetapkan untuk Kapolri yang baru bagaimana? Kriteria yang baru untuk Kapolri yang baru. Belum sampai di meja saya, belum diputuskan. Sangat-sangat kriteria seperti apa? Saya yang pantas untuk jadi Kapolri baru. Presiden Joko Widodo kumpulkan semua menteri dan kepala lembaga di Istana Negara siang tadi. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan penggunaan dana belanja negara masih di bawah. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komisi 11 DPR sampai malam ini masih membahas sejumlah isu ekonomi bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas. Salah satu isu yang menjadi perdebatan ternyata mengenai pembayaran uang ganti rugi pemerintah terhadap korban lumpur Lapindo yang belum terbayarkan. Untuk mengetahui seperti apa perdebatan tersebut, kita saat ini sudah terhubung dengan Wilson Purba. Wilson, jadi apakah pemerintah memastikan akan memberikan uang ganti rugi tersebut? Kemudian seperti apa perdebatan yang terjadi? Ya Krizia, sampai saat ini masih belum dipastikan apakah Kementerian Keuangan nantinya akan membayar ganti rugi kepada perusahaan yang perusahaannya ini terendam oleh lumpur Lapindo. Dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini antara Komisi 11 dan juga Kementerian Keuangan. Nah, di sini posisi dari Kementerian Keuangan atau pemerintah sendiri adalah menyerahkan sepenuhnya proses ganti rugi kepada perusahaan Lapindo. Sedangkan dari DPR Komisi 11 ini menuntut atau meminta agar Kementerian Keuangan ini ikut campur tangan untuk memberikan ganti rugi baik kepada masyarakat dan juga kepada perusahaan yang perusahaannya terendam lumpur Lapindo. Karena menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelunasan pembayaran ganti rugi wajib diberikan ke masyarakat yang punya tanah di area terdampak Lapindo, baik untuk rumah tangga maupun pelaku usaha. Juga menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN, bagi yang telah menimbulkan bagi yang telah menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sama antara WNI dan juga perusahaan di area terdampak Lapindo, hak milik seperti hak mendapatkan perlindungan dan juga pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah dan wajib mendapat perlakuan hukum yang sama. Sehingga atas dasar inilah maka Komisi 11 menuntut agar pemerintah ikut campur tangan dalam penggantian rugi kepada perusahaan. Dan berikut pernyataan dari Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. Pemerintah posisinya kalau perusahaan dirugi. Menteri, itu tidak ada perjanjian itu dari mana? Ya, pokoknya itu yang disampaikan. Ini kan kita harus identifikasi masalah. Kalau yang satu diselesaikan, kok satunya nggak diselesaikan? Ya. Yang B2B ini juga masalah bangsa dan negara. Betul. Pengusaha itu juga punya anak buah, punya istri, punya anak, punya keluarga. Ini Bu Endanya juga teriak-teriak terus susah. Yang pasti Pak Hatta, pokoknya intinya kita pemerintah masih meminta Minarak Lapindo untuk menyelesaikannya langsung dengan perusahaan-perusahaan itu. Krizia. Bagaimana pembahasan terkait dengan tax amnesty? Apakah DPR memastikan akan mengesahkan undang-undang tax amnesty dalam waktu dekat?
Ya, Krizia, sampai saat ini pun masih belum mendapatkan jawaban apakah undang-undang teks amnesti ini nantinya akan disahkan dalam waktu dekat atau sekitar bulan Juni ini, karena tadi dalam pembahasan ini hanya dibahas secara keseluruhan mengenai target penerimaan dari teks amnesti yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu 165 triliun rupiah. Namun jika nantinya teks amnesti ini tidak bisa disahkan ataupun mundur jadwalnya, maka pemerintah atau Menteri Keuangan di sini harus melakukan pemotongan belanja negara sebesar 250 triliun rupiah karena dinilai ini dapat mengurangi belanja negara. Nah, saat ini yang sudah dilakukan oleh pihak Menteri Keuangan adalah pemotongan belanja negara sebesar 50 triliun rupiah terhadap belanja operasional dan juga belanja non-operasional yang nantinya akan dikenakan ke semua lembaga negara yang ada. Dan Krizia, sampai saat ini rapat masih berlangsung dan sebentar lagi akan ditemukan kesimpulan dari rapat ini. Krizia. Baik, Wilson Purba melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Pemirsa, proyek pembangunan jembatan layang Simpang Susun Semanggi sudah memasuki tahap pemasangan tiang panjang. Untuk itu, jalur cepat dari arah Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Cawang ditutup agar kendaraan berat dalam proyek tersebut lebih optimal beroperasi. Dan untuk mengetahui informasi ataupun kondisi pembangunan Simpang Susun Semanggi, kita akan segera bergabung bersama reporter Faizin Adi, juru kamera Rianto, dan pilot drone Rizky Andrianto. Ya, Faizin, sejauh mana pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi saat ini? Ya, Fitri, memang sejauh ini kami belum memiliki data terkait berapa persen progres pengembangan proyek yang dicanangkan sejak April kemarin. Tetapi yang pasti sejak Senin kemarin ini sudah ada penutupan satu arus, yakni jalur cepat dari arah Bundaran HI menuju ke Cawang. Rencananya memang ada 4 jalur yang akan ditutup, tetapi sejauh ini baru satu. Ini kondisional penutupannya sesuai dengan kebutuhan, yakni untuk operasional alat-alat berat yang akan bekerja untuk proyek ini. Dan memang dengan selesainya proyek ini diharapkan nantinya bisa mengurai kemacetan hingga 30% yang ada di kawasan Semanggi ini. Dan proyek ini sendiri ditargetkan akan selesai pada Juli tahun mendatang atau selama sekitar 1,5 tahun. Dan diharapkan bisa selesai sebelum terlaksananya Asian Games di Jakarta tahun depan. Ya, Fitri. Ya, Faizin, tadi ada beberapa jalur yang akan kemudian ditutup untuk pembangunan. Apa kemudian antisipasi kemacetan selama pembangunan proyek? Ya, memang kemacetan bisa diperkirakan akan bertambah karena sebelum dimulainya proyek ini saja, kawasan Semanggi ini menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di Jakarta karena menjadi titik pertemuan antara kendaraan dari arah Gatot Subroto dan juga dari arah Bundaran HI. Karena itu dengan dimulainya proyek ini, Polda Metro Jaya juga sudah menerjunkan polisi lalu lintas atau petugas tambahan untuk mengurai kemacetan terutama pada jam-jam sibuk nanti. Dan pada pagi hari ini kemacetan masih belum mencapai puncaknya, dan karena itu kendaraan khususnya roda 4 nantinya yang biasanya menggunakan jalur cepat akan dialihkan ke jalur biasa, atau jika ingin menghindari kemacetan mereka bisa menggunakan jalur alternatif antara lain yang melalui Jalan Kuningan. Ya, Fitri. Baik, terima kasih Faizin. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Faizin Adi dan juru kamera Rianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari kawasan Semanggi. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Edi Waskaban mengatakan sidang kasus pembunuhan Eno Fariha yang digelar Selasa tadi di Pengadilan Negeri Tangerang hanya agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa RAI. Sidang RAI dijadwalkan akan kembali digelar Rabu esok dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Salah satu tersangka pembunuhan Eno, Rahmat Alim alias RAI, hampir menjadi bulan-bulanan warga setelah mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kerabat Eno Fariha yang geram langsung melampiaskan kekesalannya kepada tersangka saat berjalan keluar menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang. Beberapa orang mencoba memukul tersangka, namun petugas kepolisian segera mengamankan tersangka yang hampir dihakimi massa.
Sidang perdana pembunuhan Eno dengan tersangka Rahma Alim berlangsung tertutup karena tersangka masih di bawah umur. Sidang akan kembali dilakukan dengan pemanggilan saksi-saksi pada Rabu esok. Ya, persidangan kita jalan maraton karena apa? Mengingat ini adalah perkara anak, karena keterbatasan anak ini hanya di dalam pengadilan negeri ini hanya 10 tambah 15, hanya 25 hari itu harus sudah tuntas. Nah, makanya kita untuk besok juga kita lakukan sidang.